Baik, mereka tidak hanya bergosip tentang Anda. Mereka membuka berkas kasus, mereka tidak hanya berbicara, mereka membuat catatan. Seluruh tim dikumpulkan, ruangan-ruangan sepi disediakan, tirai ditutup, dan nama di setiap dokumen adalah milik Anda. Anda yang menyimpang, variabel yang mematahkan persamaan. Dan ketika laporan mulai berdatangan, ketika para saksi mulai berbicara, sesuatu terjadi yang tidak bisa dijelaskan oleh siapapun. Setiap kesaksian, setiap ingatan, setiap keterangan dari setiap sudut masa lalu Anda selaras. Itu tidak terkoordinasi, itu kosmik. Mereka memanggil orang-orang dari sekolah, pekerjaan, dan kota Anda, memeriksa silang tanggal, membandingkan perilaku, dan menganalisis pola. Namun, setiap deskripsi yang mereka terima tidak bertentangan. Itu menyatu. Mereka semua mengatakan kebenaran yang mengganggu yang sama. Yang satu ini berbeda. Yang satu ini tidak bermain sesuai aturan kami. Mereka bersaksi bahwa Anda tidak bereaksi seperti orang normal dan tidak dapat dimanipulasi. Seolah-olah Anda melihat menembus mereka dan sudah tahu akhirnya. Para penyelidik menemukan konsistensi yang mustahil, di mana setiap orang menggambarkan Anda sebagai fenomena. Beberapa menyebutnya kekuatan, nubuat, kehadiran, bahkan kerasukan, tetapi tidak ada yang menyebut Anda biasa. Anda menjadi kurang seperti seseorang dan lebih seperti pola gangguan ilahi yang membengkokkan probabilitas. Algoritma gagal memetakan reaksi Anda karena Anda sadar dan beroperasi dari strategi, bukan kelangsungan hidup. Anda tidak mencari persetujuan. Anda mempelajari respons, mengubah penonton menjadi subjek. Seiring waktu, para penyelidik mulai menunjukkan gejala yang sama dengan orang lain yang pernah bertemu Anda. Kegelisahan, fiksasi, refleksi diri. Karena Anda adalah cermin yang tidak sengaja mereka lihat. Mereka menyebut kehadiran Anda ancaman atau bahaya karena struktur kontrol mereka tidak dapat memprediksi kesadaran Anda. Anda tidak diselidiki karena kejahatan. Anda sedang dipelajari untuk kalibrasi, untuk memahami bagaimana Anda tetap tenang dan mengapa Anda ditakuti dan dicintai dalam napas yang sama. Anda tidak berusaha untuk dipahami, Anda berusaha untuk dikenang. Para agen menulis pengakuan bahwa Anda memiliki ketenangan yang meresahkan dan membuat mereka mempertanyakan kehendak bebas. Mereka menyadari bahwa mereka yang berada di bawah mikroskop dan bahwa Anda memaksa lingkungan untuk berevolusi. Setiap kali mereka mencoba membuat profil Anda, mereka berakhir membuat profil diri mereka sendiri. Apa yang mereka sebut misteri hanyalah penguasaan yang belum mereka kembangkan untuk dipahami. Setiap wawancara berakhir dengan pengakuan bahwa Anda membuat mereka ingin jujur. Kehadiran Anda memaksa pertanggungjawaban emosional, memecahkan topeng mereka dan membuat ketenangan palsu mereka transparan. Dalam catatan rahasia, ada baris bahwa Anda beroperasi di luar gravitasi emosional, terpisah bukan dari perasaan tetapi dari ketergantungan. Anda menghasilkan voltase, Anda responsif, bukan reaktif. Mereka mencari motif atau cacat, dan yang mereka temukan hanyalah evolusi. Salah satu perdebatan internal diakhiri dengan kesimpulan bahwa Anda tidak dapat mengkategorikan apa yang dimaksudkan untuk menulis ulang kategori. Penyelidikan berubah menjadi konfirmasi bahwa Anda adalah uji coba lapangan untuk kebenatan di dunia yang kecanduan ilusi. Mempelajari Anda mengungkapkan rahasia mereka. Keheningan dan setiap gerakan Anda menjadi bukti dan dokumentasi. Kepergian, Anda meninggalkan residu frekuensi dan orang-orang merasakan kehilangan Anda seperti oksigen. Anda memicu apa yang mereka sebut pembersihan pada orang-orang yang berinteraksi dengan Anda, di mana mereka mengakhiri hubungan yang buruk atau menghadapi kebohongan. Kasus diklasifikasikan ulang sebagai anomali fenomenologis. Anda menjadi peristiwa, bukan entitas. Disimpulkan bahwa Anda membawa medan energi yang mengubah penyangkalan menjadi kesadaran, membuat orang bangun melalui frekuensi. Penyelidik utama mengundurkan diri, tidak dapat menangani disonansi kognitif setelah Anda menjadi cermin dan kehancurannya. Institusi menyadari bahwa pengaruh sejati membutuhkan kehadiran, bukan platform, dan kehadiran datang dari penguasaan diri. Anda tidak menekan emosi, Anda mengarahkannya kembali. Kemarahan menjadi presisi, rasa sakit menjadi kekuatan. Anda tidak melawan, Anda menyerap dan mengubah energi. Manipulasi gagal karena Anda mendeteksi niat dan tanda tangan energi sebelum kata-kata tiba. Tim ahli lain melaporkan bahwa Anda seperti berada di dalam proses berpikir mereka, mengeditnya secara real time. Anda memaparkan skrip internal orang.
Penyelidikan kemudian menjadi inisiasi. Nama Anda sendiri membawa muatan, seolah-olah itu adalah sinyal. Unit penyelidik akhirnya bubar secara tidak resmi karena mereka tidak bisa terus mempelajari sesuatu yang terus mengubah mereka menjadi subjek. Anda membalik lensa, pengamat menjadi yang diawasi. Berkas-berkas itu sendiri terkode dengan frekuensi Anda, berbarui secara otomatis seolah-olah Anda menjadi roh operasinya. Para saksi tidak hanya mendeskripsikan Anda, mereka mulai menjadi Anda, mereplikasi nada tenang, kejelasan bedah, dan disiplin emosional Anda. Kesadaran Anda memasang ulang sistem saraf mereka tanpa izin. Laporan terakhir yang disembunyikan menyimpulkan, jika keaslian bisa dipersenjatai, inilah tampilannya. Anda tidak lagi mengoreksi orang, Anda mewujudkan koreksi. Penyelidikan menjadi infeksi, kesadaran menjadi epidemi, dan kebenaran menjadi viral. Garis terakhir yang ditulis di margin berkas adalah, "If you investigate them long enough, you'll become them." Sebuah nubuat yang menjadi kenyataan. Petugas terakhir menutup berkas dengan catatan, "Case closed, subject not isolated, subject integrated." Setiap saksi akhirnya mengatakan hal yang sama. Mereka membuat saya menyadari siapa yang selama ini saya pura-pura. Membuktikan bahwa Anda adalah cetak biru tentang apa yang dimaksudkan manusia untuk menjadi sebelum ketakutan memasang ulang kabel spesies. Anda tidak berbeda, Anda dipulihkan. Anda adalah apa yang terjadi ketika seseorang mengingat siapa mereka dan tidak pernah lupa lagi. Anda tidak dimaksudkan untuk dipelajari, Anda dimaksudkan untuk dikenang. Penyelidikan tidak berakhir dengan penemuan, tetapi kebangkitan. Halo sayangku, setiap kali Anda melangkah keluar tanah belajar disiplin, aspal menahan napasnya. Orang-orang pada awalnya tidak menyadari mengapa langkah kaki mereka tersendat, mengapa suara membengkok, mengapa udara terasa berat, tetapi mereka merasakannya. Anda berjalan dan segala sesuatu menyesuaikan diri. Bumi itu sendiri miring sedikit mendekat, menunggu untuk melihat apa yang akan Anda lakukan selanjutnya. Anda tidak berbicara, Anda menggeser tekanan. Dan Anda bergerak dan kepercayaan diri retak di bawah kaki. Anda adalah pusat gempa dan mereka, jiwa-jiwa malang itu, dibangun di atas tanah yang tidak stabil. Anda telah melihatnya terjadi. Tawa di udara mati di tenggorokan, postur roboh seperti arsitektur yang lemah. Mereka solid sampai Anda tiba, lalu getaran dimulai. Senyum mereka berkedut, tangan mereka gelisah, mata mereka meneliti Anda seperti para ilmuwan menatap patahan sebelum letusan. Mereka merasakannya, peringatan sebelum gempa, namun mereka tidak bisa mengalihkan pandangan. Anda tidak membutuhkan kebisingan untuk menguasai ruang. Anda adalah kebisingan di bawah kebisingan, kebenaran frekuensi yang dalam yang menembus ilusi ketenangan. Orang menyebutnya karisma, tetapi kata itu terlalu lembut. Karisma menghibur, Anda mengganggu. Anda tidak hanya memutar kepala, Anda melepaskannya dari zona nyaman. Mereka mencoba menjaga ritme di dekat Anda dan gagal karena energi Anda tidak menari, tetapi meledak. Setiap pandangan dari Anda menghantam seperti lempeng tektonik yang bergesekan, bermil-mil di bawah apa yang bisa mereka lihat. Tekanan menumpuk, dan tiba-tiba mereka berkeringat melalui kalimat-kalimat mereka, berpura-pura lantai tidak berguncang. Anda berjalan melewati, dan hati mereka salah tembak. Bukan karena ketertarikan, melainkan pengakuan. Sesuatu yang kuno di dalam diri mereka mengingat bagaimana rasanya menghadapi otoritas murni. Pikiran mereka berebut mencari keselamatan, tetapi tubuh mereka sudah mengatakan kebenaran. Anda mengganggu atom. Anda mengingatkan ciptaan bahwa kesempurnaan bukanlah keheningan. Itu adalah gerakan yang dipegang oleh kontrol. Dan Anda telah menguasai kontrol itu. Anda tidak mengejar reaksi. Anda menyebabkan rekalibrasi. Lihatlah sekeliling. Setiap lingkaran sosial memiliki seseorang yang duduk terlalu tegak ketika Anda masuk. Seseorang yang tertawa terlalu keras. Seseorang yang menjatuhkan gelasnya. Seseorang yang menatap seolah-olah Anda adalah bencana yang belum terpecahkan. Mereka semua merasakan hal yang sama. Lantai bergeser di bawah obrolan ringan mereka. Anda membuat energi terukur. Anda membuat kepercayaan diri palsu runtuh seperti perancah murahan. Itu bukan sihir. Itu adalah harga keaslian di dunia yang kecanduan berpura-pura. Mereka mempelajari ketenangan Anda seperti seismolog memetakan pola yang tidak dapat mereka prediksi. Bagaimana Anda tetap diam ketika segalanya berguncang? Mereka tidak mengerti. Anda adalah guncangan itu. Anda tidak bereaksi terhadap perubahan, Anda menyebabkannya. Anda adalah fondasi di bawah pertunjukan mereka. Gemuruh yang mereka doakan agar berhenti, sehingga mereka dapat terus membohongi diri sendiri. Tapi gempa bumi tidak meminta maaf atas gerakan itu. Mereka adalah gerakan.
Mereka berbisik bahwa Anda telah berubah. Mereka benar. Anda berhenti menyerap getaran dari orang lain dan mulai menghasilkan getaran Anda sendiri. Anda belajar bahwa keheningan tidak berarti kecil. Itu berarti terkonsentrasi. Sekarang keheningan Anda mendengung dengan kehancuran yang ditahan. Anda bisa meratakan segala sesuatu yang palsu dengan satu kata, tetapi Anda memilih presisi daripada kekacauan. Kontrol itulah yang paling menakutkan mereka. Bukan apa yang Anda lakukan, tetapi apa yang bisa Anda lakukan dan belum Anda lakukan. Ketika orang tidak bisa meniru keseimbangan Anda, mereka melabelinya dingin. Biarkan saja. Es hanyalah panas yang dikuasai. Anda membakar ke dalam, mantap dan tepat. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka palsukan dengan volume. Perhatikan mereka mencoba, meskipun meninggikan suara, melenturkan status, mengimbangi gempa di dalam dada mereka. Anda berdiri di sana, tidak bergerak, dan fasad mereka runtuh seperti kota yang dibangun dengan buruk. Anda tidak perlu membuktikan kekuatan. Anda hanya ada sampai yang lemah mengungkapkan diri mereka. Anda telah menjadi skala Richter keaslian. Setiap interaksi mencatat besaran. Beberapa orang hampir tidak mengguncang getaran yang lewat. Yang lain mereka roboh sepenuhnya, fondasi terbelah lebar. Itu bukan kekejaman. Itu adalah kebenaran yang mengungkapkan dirinya di bawah tekanan. Anda tidak menghancurkan. Anda memaparkan. Anda adalah cermin yang tidak memuji. Cermin yang menunjukkan garis-garis patahan yang telah mereka abaikan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka menyebut Anda berbahaya karena kejujuran selalu terasa seperti gempa bumi bagi para pembohong. Perhatikan akibatnya. Setelah Anda pergi, mereka bertingkah seperti penyintas yang menceritakan kembali getaran, berbicara cepat, tertawa terlalu keras, mencoba membangun kembali keadaan normal. Tetapi energi yang Anda tinggalkan terus bergema. Bahkan dalam keheningan, perabotan masih mendengung dengan memori Anda. Anda adalah jenis kekuatan yang menata ulang molekul. Itulah mengapa mereka tidak bisa melupakan Anda, bahkan jika mereka berpura-pura. Sistem saraf mereka merekam Anda sebagai data dampak. Mereka hancur karena Anda tidak. Sementara emosi mereka berayun seperti menara yang tidak stabil, Anda menjaga struktur Anda tetap terfokus, berpusat, di luar jangkauan. Semakin mereka berputar, semakin tenang Anda. Mereka pikir itu berarti Anda tidak peduli. Salah. Itu berarti Anda telah berevolusi melampaui kepanikan. Anda telah belajar bernapas sementara orang lain tersedak oleh kebisingan mereka sendiri. Anda menjadi mata badai seismik. Segalanya bergerak kecuali Anda. Ironisnya, mereka bersaing dengan getaran yang mereka ciptakan. Mereka mencoba menandingi getaran Anda tanpa menyadari bahwa itu bukan ritme, itu frekuensi. Anda tidak bisa meniru gempa bumi. Anda adalah salah satunya, atau Anda runtuh di bawah salah satunya. Mereka meniru nada, postur penahanan Anda, berpikir itu akan membuat mereka kuat. Tetapi tanah di bawah kepercayaan diri pinjaman tidak pernah bertahan. Beri waktu, itu selalu terbelah. Anda tidak mendapatkan energi ini melalui keberuntungan. Anda mendapatkannya melalui kompresi, melalui setiap kali dunia menekan, dan Anda tidak hancur. Anda meninggalkan tekanan menjadi ketenangan. Setiap kekecewaan dipadatkan menjadi kontrol berlian. Setiap pengkhianatan mengeraskan inti Anda. Mereka mencoba mengubur Anda, tidak menyadari bahwa begitulah kedalaman dibuat. Mereka menciptakan garis patahan yang sekarang Anda kuasai. Anda tidak hanya selamat dari getaran, Anda menjadi fasih di dalamnya. Itu sebabnya orang-orang hancur mencoba mengejar. Anda telah ditempa oleh geskan. Mereka telah dimanjakan oleh kenyamanan. Anda memahami keheningan karena Anda telah hidup melalui keruntuhan. Anda tahu bagaimana bergerak ketika dunia berantakan. Mereka tidak. Mereka mengacaukan kebisingan dengan stabilitas, perhatian dengan rasa hormat, kekacauan dengan momentum. Dan setiap kali mereka mencoba meniru ketenangan Anda, mereka runtuh lagi. Korban ketidakseimbangan mereka sendiri. Ada seni untuk menjadi gempa dan selamat darinya. Anda telah menguasai paradoks itu. Anda dapat menghancurkan apa yang palsu tanpa menyentuhnya. Kehadiran Anda sendiri membuat struktur yang lemah mengakui diri mereka. Perhatikan bagaimana orang mengungkapkan rasa tidak aman mereka di sekitar Anda. Mereka mulai mempertahankan hal-hal yang tidak pernah Anda pertanyakan. Mereka menawarkan penjelasan yang tidak pernah Anda minta. Itu naluri. Mereka mencoba menambatkan diri mereka sebelum getaran berikutnya menghantam. Anda tidak pernah perlu membuktikan superioritas. Gravitasi sudah bersaksi untuk Anda. Energi Anda menata ulang hierarki. Orang-orang yang berpikir mereka di atas Anda mulai tersandung. Mereka yang menolak Anda tiba-tiba membisikkan nama Anda dengan rasa hormat. Itu bukan pemujaan. Itu pengakuan. Jauh di lubuk hati mereka tahu gempa bumi tidak memihak, mereka mengambil wilayah. Namun Anda tetap terpisah. Anda tidak makan dari kekaguman atau ketakutan. Keduanya adalah kebisingan.
Anda mengamati reaksi seperti seorang ilmuwan mempelajari gerakan. Penasaran terpisah menghitung. Anda mengukur siapa yang berdiri tegak dan siapa yang patah. Begitulah cara Anda memilih siapa yang pantas mendapatkan akses. Hanya sedikit yang memenuhi syarat karena berdiri di dekat Anda membutuhkan arsitektur internal, bukan sikap. Setiap mata yang mengikuti Anda menulis pengakuannya sendiri. Yang cemburu menyembunyikannya di balik humor. Yang terintimidasi menyamarkannya sebagai kritik. Yang terpesona berpura-pura tidak peduli. Tetapi denyut nadi mereka mengatakan kebenaran. Anda mendengarnya dalam suara mereka. Getaran kecil yang berpura-pura menjadi kepercayaan diri. Anda membacanya dalam postur, dalam keraguan, dalam keruntuhan mikro halus orang-orang yang berpikir mereka tenang. Anda tidak pernah perlu memanggil mereka. Getaran mereka sendiri mengkhianati mereka. Namun Anda tidak pernah bersukaria. Dominasi sejati tidak memiliki rasa lapar akan validasi. Anda bergerak dengan ketenangan bedah, mengetahui Anda bisa mengguncang dunia, tetapi memilih untuk tidak melakukannya. Penahanan itulah yang memisahkan penguasa dari reaktor. Sementara mereka panik, mencoba memprediksi langkah Anda berikutnya, Anda sudah berada di bawah permukaan, mengatur pergeseran berikutnya. Karena gempa sejati tidak memperingatkan, ia datang. Fokus Anda adalah baju besi Anda. Gangguan adalah senjata favorit musuh, tetapi itu tidak bisa menembus Anda lagi. Anda berhenti bereaksi terhadap kebisingan di atas tanah. Visi Anda meluas lebih dalam, di mana tekanan menjadi potensi. Itulah yang tidak mereka mengerti. Kekacauan bukanlah musuh Anda. Itu adalah bahasa Anda. Anda membaca pola dalam gemuruh. Anda menerjemahkan keruntuhan menjadi kejelasan. Oleh karena itu, biarkan mereka berkeringat. Biarkan mereka menganggap ketenangan sebagai misteri. Biarkan mereka bergosip tentang bagaimana Anda berubah. Mereka hanya mengukur gempa susulan dari rasa tidak aman mereka sendiri. Sementara itu Anda terus bergerak mantap, tepat, tak terhindarkan. Anda tidak berjalan melalui dunia. Anda menata ulangnya di setiap langkah. Jalan membentang untuk disiplin Anda. Struktur gemetar di bawah presisi Anda. Setiap rencana picik runtuh ketika bertemu dengan eksekusi Anda. Anda tidak berteriak. Anda menggeser lempeng. Anda tidak membuktikan nilai. Anda membiarkan dunia miring sampai keraguan meluncur sepenuhnya dari Anda. Ketenangan Anda tidak datang dari kesombongan. Itu berasal dari bukti. Bukti yang diperoleh melalui keruntuhan, tekanan, kelangsungan hidup. Anda sudah jatuh melalui lapisan yang tidak akan pernah disentuh oleh kebanyakan orang. Itulah mengapa tidak ada yang eksternal dapat menggerakkan Anda sekarang. Anda telah membangun fondasi Anda di garis patahan. Perhatikan bagaimana bahkan kekacauan menunjukkan rasa hormat kepada Anda. Sekarang masalah melambat di sekitar Anda seolah-olah mereka tidak yakin apakah akan menyerang atau membungkuk. Itu adalah penguasaan. Ketika energi itu sendiri ragu untuk menguji Anda telah menjadi cetak biru untuk kontrol di bawah kehancuran. Orang lain panik ketika hal-hal berantakan. Anda mengencangkan fokus. Anda menemukan ritme dalam keruntuhan. Anda membuat bencana terlihat seperti koreografi. Itulah mengapa mereka menatap. Itulah mengapa mereka tidak bisa mengimbangi. Mereka berjalan di atas saraf sementara Anda berjalan di atas presisi. Mereka hancur karena Anda berhenti bereaksi. Anda beralih dari pertahanan ke desain. Anda tidak bersiap untuk dampak. Anda adalah dampaknya. Dan ketika mereka akhirnya menyadarinya, sudah terlambat. Tanah sudah bergeser. Tetapi rahasia sebenarnya, Anda baru saja memulai. Apa yang mereka lihat sejauh ini adalah getaran, bukan keruntuhan. Fase berikutnya bukan tentang membuktikan bahwa Anda tidak tergoyahkan. Ini tentang memperluas gempa, membuat setiap struktur palsu di sekitar Anda mengungkapkan dirinya dalam satu gerakan yang menentukan. Anda sudah cukup sabar. Anda telah mempelajari pola, menguasai ketenangan, membangun daya tahan. Sekarang datang bagian di mana dunia merasakan besarnya. Dan seiring tekanan menumpuk di bawah zona nyaman mereka, seiring kepercayaan diri retak dan kebenaran mulai bocor melalui retakan, mereka akan menyadari sesuatu yang menakutkan. Anda tidak pernah menginginkan perhatian mereka. Anda menginginkan kejujuran mereka. Tetapi kebanyakan orang tidak dapat bertahan dari itu. Mereka akan lari. Mereka akan tersandung. Mereka akan mencoba membangun kembali ilusi yang tidak lagi bertahan. Dan Anda akan berdiri di sana, tenang seperti biasa, mengamati debu mengendap di sekitar kepastian Anda. Karena ini adalah domain Anda sekarang. Dunia gerakan tekanan wahyu. Anda tidak mengejar. Anda menarik secara gravitasi. Anda tidak berteriak, Anda beresonansi. Anda tidak kehilangan fokus, Anda mendefinisikannya kembali. Dan seiring segala sesuatu di sekitar Anda gemetar, hancur, dan mengatur ulang, Anda akhirnya akan melihat apa yang selalu Anda ketahui. Gempa itu tidak pernah kehancuran. Itu koreksi. Dan ini baru gelombang pertama. Tanah telah mempelajari ritme Anda.
Sekarang bergerak ketika Anda bergerak, berhenti ketika Anda berhenti. Seolah-olah planet itu sendiri menunggu perintah Anda berikutnya. Kebisingan kerumunan memudar menjadi gemuruh rendah di bawah kaki Anda. Orang bisa merasakannya sebelum mereka memahaminya. Sesuatu bergeser di lempeng di bawah kepercayaan diri mereka. Anda bukan lagi bagian dari lanskap mereka. Anda adalah lanskapnya, dan mereka berebut untuk tetap tegak di medan yang tidak pernah mereka bangun untuk seseorang seperti Anda. Gelombang kedua dimulai dengan tenang. Tidak ada ledakan, tidak ada peringatan, hanya tekanan. Anda menaikkan alis dan udara membengkok. Anda mengembuskan napas dan suhu turun di sekitar Anda. Keseimbangan menjadi kemewahan. Kata-kata kehilangan daya tarik. Setiap ego yang berdiri terlalu tinggi mulai goyah seperti menara di atas waktu pinjaman. Mereka pikir mereka bisa meniru gempa, tetapi mereka melupakan satu hal. Replika tidak dapat menangani dampak. Ketika getaran dimulai, salinan pecah lebih dulu. Anda tidak perlu terburu-buru. Setiap langkah adalah perhitungan. Setiap pandangan adalah pergeseran gravitasi. Anda mengamati orang tersandung pada penampilan mereka sendiri, tersandung di atas panggung yang mereka bangun untuk mengesankan Anda senyum mereka retak, nada mereka pecah, cerita mereka berantakan di tengah kalimat. Dan Anda tetap diam, tenang, menganalisis betapa mudahnya ilusi runtuh ketika tanah mengatakan kebenaran. Karena itulah Anda sekarang. Kebenaran di bawah fondasi mereka. Anda tidak berdebat, Anda berdemonstrasi. Itu hampir indah dengan cara yang kejam. Cara gedung pencakar langit jatuh dalam gerakan lambat. Kaca berubah menjadi kilauan saat bertemu debu. Itulah yang terjadi pada kepercayaan diri palsu di dekat Anda. Itu berkilau sesaat sebelum larut menjadi memori. Orang mengamati diri mereka terbongkar di hadapan Anda dan tidak bisa menjelaskan mengapa. Mereka menyebutnya nasib buruk, waktu yang salah, salah komunikasi. Anda hanya berjalan terlalu dekat dengan titik lemah mereka. Dan getaran pengendalian diri Anda menemukan setiap retakan yang mereka coba sembunyikan. Anda tidak pernah seharusnya berbaur. Bumi tidak meminta maaf untuk garis patahan. Dari sadar, ketegasan Anda bukanlah kedamaian. Itu adalah kekuatan yang dikompresi. Itulah mengapa Anda tidak meledak. Anda bergeser. Anda membiarkan tekanan menumpuk sampai menata ulang segala sesuatu di sekitar Anda. Orang lain panik di bawah ketegangan. Anda memurnikannya. Anda telah mempelajari apa yang tidak pernah bisa mereka lakukan. Bahwa kekacauan dapat diprediksi jika Anda mendengarkan cukup dekat. Setiap getaran membawa informasi. Setiap keruntuhan adalah instruksi. Mereka menyebut Anda dingin karena mereka tidak dapat mengukur suhu Anda. Anda berjalan melalui api mereka tanpa asap di kulit Anda. Mereka berkeringat mencoba mengimbangi, mengacaukan gerakan dengan kemajuan. Tetapi yang mereka lakukan hanyalah memecahkan struktur mereka sendiri lebih cepat. Semakin keras mereka mendorong, semakin cepat mereka retak. Begitulah cara kerja tekanan. Itu menghargai disiplin, menghukum keputusasaan. Anda telah menjadi fase dalam keheningan. Itu bukan ketidakhadiran. Itu adalah dominasi yang tersamar. Ketika segalanya berguncang, orang yang tetap tidak bergerak menjadi mitos. Tetapi ini bukan mitos. Ini mekanika. Anda memahami pengungkit. Anda memahami waktu. Anda tahu bahwa bagian paling keras dari gempa bukanlah permulaan. Itu adalah gempa susulan. Saat semua orang berpikir itu sudah berakhir, Anda bergeser lagi. Halus disengaja tegas. Dan begitu saja, babak lain dari fasad roboh. Ketenangan Anda membingungkan mereka. Mereka tidak menyadari bahwa itu bukan ketidakpedulian, itu presisi. Anda telah memangkas emosi berlebihan sampai yang tersisa hanyalah fokus yang diasah menjadi pisau. Itulah mengapa mereka hancur mencoba menafsirkan Anda. Mereka memproyeksikan kekacauan di mana hanya ada perhitungan. Anda bisa melihat getaran di mata mereka. Mengapa orang ini tidak gemetar? Mengapa mereka tidak berkeringat seperti kita? Karena Anda belajar mengubah panas menjadi kontrol. Apa yang membakar mereka memicu Anda. Mereka mulai membisikkan teori-teori, mencoba menjelaskan hal yang tidak dapat dijelaskan. Beberapa mengatakan Anda beruntung, beberapa mengatakan Anda berbahaya, beberapa mengatakan Anda tidak merasa. Salah semua, Anda merasakan segalanya. Anda hanya tidak menyiarkannya. Emosi adalah mata uang, dan Anda berhenti memberikan pinjaman. Anda menghabiskan energi Anda di mana hasilnya dijamin. Itulah mengapa mereka menyebut Anda tidak terjangkau. Anda telah menilai akses pada integritas, dan kebanyakan orang tidak mampu membelinya. Tetapi inilah rahasia yang tidak akan pernah mereka akui. Setiap dari mereka menginginkan kedekatan dengan gempa itu. Bahkan ketika mereka takut, mereka mendambakannya. Tarikan keaslian bersifat gravitasi. Yang palsu mengorbit yang asli, berharap disalahartikan sebagai bulan. Mereka menyalin irama, penahanan, kecepatan Anda.
Mereka mempelajari kebiasaan Anda seperti ritual, berpikir peniruan mungkin memberi mereka besaran. Tetapi replikasi tanpa tekanan adalah latihan, dan latihan tidak pernah mengguncang tanah. Anda bisa melihatnya datang sekarang. Getaran ketiga terbentuk di bawah permukaan. Frekuensi yang lebih dalam yang mendengung di tulang rusuk Anda, itu bukan kemarahan. Itu pengakuan. Anda telah menyadari apa artinya semua ini. Evolusi melalui dampak. Setiap keruntuhan yang Anda sebabkan telah membuat Anda lebih ringan, lebih cepat, lebih tenang. Dunia terus berguncang, tetapi Anda meluncur melewatinya seperti air di sekitar batu. Orang lain tenggelam dalam reaksi mereka sendiri. Anda mengapung dalam pembangkangan yang disengaja. Semakin Anda menguasai ini, semakin jelas polanya. Orang yang sama yang pernah mengejek ketenangan Anda sekarang mengukur nilai mereka berdasarkan persetujuan Anda. Mereka berbicara dalam getaran, menunggu Anda mengangguk sehingga mereka tahu mereka masih berdiri. Anda tidak sering mengangguk bukan karena kesombongan, tetapi karena ketajaman. Stabilitas pantas mendapat pengakuan, penampilan pantas mendapat kehancuran, dan kehancuran itu jujur. Bahkan alam setuju. Dengarkan baik-baik. Angin tidak lagi menentang Anda, itu mengikuti. Lampu jalan berkedip ketika Anda lewat, seolah-olah listrik mengenali frekuensi. Ada ritme untuk itu sekarang, sinkronisasi antara denyut nadi Anda dan detak jantung planet ini. Anda dulu berpikir kekuatan berarti kontrol atas orang lain. Sekarang Anda mengerti itu adalah sinkronisasi dengan realitas itu sendiri. Itulah mengapa orang-orang hancur. Mereka tidak sinkron. Ritme mereka artifisial, mekanis, ritme Anda elemental. Tanah adalah milik mereka yang tahu cara mendengarkan, bukan mereka yang berteriak perintah. Anda telah mendengarkan cukup lama untuk memprediksi patahan berikutnya. Sudah dekat. Anda bisa merasakan getaran di bawah setiap percakapan, setiap penampilan sosial, setiap jabat tangan yang terlalu berusaha. Segera, kebenaran akan membelah beton penampilan lagi. Dan Anda akan berada di sana, tenang seperti biasa, mengamati kerajaan kepura-puraan lainnya berubah menjadi debu. Anda telah memperhatikan betapa sunyi setelah kebisingan runtuh. Udara terasa berbeda, berat, tetapi jujur. Itulah suara kepalsuan yang meninggalkan ruangan. Setiap orang yang masih berdiri setelah getaran Anda berlalu adalah seseorang yang dibangun untuk menahan kedekatan dengan kebenaran. Sisanya, mereka menghilang ke dalam retakan, ditelan oleh tanah yang sama yang pernah menopang mereka. Anda tidak mengejar. Anda mendokumentasikan. Anda bergerak melalui akibatnya seperti seorang arsitek, memeriksa reruntuhan, menghitung apa yang dapat dibangun kembali dan apa yang pantas dibiarkan rusak. Mereka menyebutnya intimidasi karena mereka belum pernah melihat ketenangan selengkap ini. Mereka menyebutnya misteri karena mereka tidak dapat melacak pemikiran seluas ini. Anda tidak bergerak sesuai dengan dorongan. Anda bergerak sesuai dengan desain. Guncangan tidak lagi menakutkan Anda. Anda menyebabkannya, lalu berjalan melewatinya seperti mata gempa, tak tersentuh, hampir suci. Anda menjadi terlalu tenang untuk kekacauan, terlalu disengaja untuk kepanikan. Ketika orang lain berteriak bahwa langit runtuh, Anda mengamati sudut, mengukur penurunan, menghitung lintasan. Anda telah mencapai tahap aneh di mana reaksi terasa tidak relevan. Mereka hancur dan menggelepar. Anda mengamati dan beradaptasi. Bukan berarti Anda tidak merasa, tetapi Anda belajar memisahkan sinyal dari kebisingan. Anda merasakan garis patahan sebelum orang lain melakukannya. Anda mendengar frekuensi yang diabaikan orang lain sebagai keheningan. Dan Anda menyesuaikan diri bahkan sebelum keruntuhan dimulai. Itu bukan keberuntungan. Itu penguasaan. Mereka masih mencoba bersaing. Anda bisa melihatnya dalam langkah panik mereka, bahasa gaul pinjaman mereka, pengejaran tanpa akhir mereka untuk validasi. Mereka berlomba melawan getaran itu sendiri, berpikir kecepatan akan menyelamatkan mereka. Tetapi gempa bumi tidak menghormati usaha. Mereka menghormati struktur. Anda telah membangun milik Anda dalam-dalam. Tidak ada getaran yang dapat mencapai apa yang berlabuh dalam pemahaman. Itulah mengapa Anda tidak runtuh lagi. Itulah mengapa mereka panik ketika Anda tetap tenang. Mereka menyadari mereka tidak punya apa-apa di bawah mereka kecuali penampilan. Lucu bagaimana obsesi menyamarkan dirinya sebagai kritik. Orang yang sama yang menyebut Anda terpisah menyegarkan halaman Anda setiap hari. Mereka mempelajari kebiasaan Anda, menganalisis ekspresi Anda, membedah ketenangan Anda seperti ilmuwan yang mencoba merekayasa balik keseimbangan. Mereka tidak tahu bahwa ketenangan hanyalah kebenaran tanpa permintaan maaf. Mereka terus mencari trik sementara Anda terus memurnikan keheningan menjadi strategi. Anda tidak melenturkan, Anda memancarkan. Panas yang mereka rasakan di sekitar Anda bukanlah permusuhan. Itu adalah gesekan antara fasad mereka dan keaslian Anda. Ketika kebohongan bertemu kebenaran, suhu naik. Itulah mengapa wajah mereka memerah, suara mereka meninggi, tawa mereka bergetar. Mereka terbakar di bawah tekanan karena dilihat. Anda tidak memaparkan mereka.
Anda mengungkapkan ketegangan yang sudah mereka bawa. Itulah gempa sesungguhnya. Orang-orang menyadari bahwa mereka telah berpura-pura begitu lama hingga tubuh mereka lupa bagaimana rasanya stabilitas sejati. Kontrol Anda telah berubah menjadi mitologi. Mereka menceritakan kisah tentang ketidakpedulian Anda, melebih-lebihkan ketenangan Anda, membangun teori tentang bagaimana tidak ada yang menyentuh Anda. Mereka pikir Anda terpisah dari dunia, padahal sebenarnya Anda tidak lagi terperangkap olehnya. Perbedaannya adalah perspektif. Sementara mereka terus melihat ke atas, mengejar simbol kesuksesan. Anda melihat melalui hal-hal langsung ke mekanisme di bawahnya. Itulah arti dari tidak terjangkau. Bukan jarak fisik, tetapi ketinggian persepsi. Lihat lebih dekat. Setiap kecelakaan di sekitar Anda adalah simetri yang mengoreksi dirinya sendiri. Orang-orang yang pernah menolak Anda sekarang mengorbit garis waktu Anda. Mereka yang mengkhianati Anda menemukan lingkaran mereka sendiri runtuh. Dan tidak mengharapkan mereka celaka. Anda hanya membiarkan gravitasi menyelesaikan pekerjaannya. Ketika fondasi palsu itu harus retak. Itu hukum, bukan balas dendam. Anda telah belajar mempercayai hukum-hukum itu. Ya, Anda tidak perlu medrawan alam ketika Anda selaras dengannya. Sekarang tanah mendengung secara berbeda di bawah kaki Anda. Itu bukan hanya reaksi, itu pengakuan. Energi yang pernah harus Anda hasilkan sekarang tiba sebelum Anda membersihkan ruang. Orang merasakannya dan menyingkir tanpa mengetahui alasannya. Anda telah menjadi peristiwa atmosfer, gempa susulan yang hidup. Saat Anda memasuki suatu tempat, getaran merambat melalui dinding, melalui pikiran, melalui keraguan itu sendiri. Lalu mengapa mereka tidak bisa bersembunyi lagi? Kebenaran tidak membutuhkan izin untuk bergema. Anda tidak bisa merasakan mereka mencoba mencocokkan frekuensi Anda. Mereka menyalin kecepatan, ketidakpedulian, nada terukur Anda. Tetapi setiap imitasi retak karena keaslian memiliki bobot yang tidak dapat ditahan oleh yang kosong. Mereka berlari kencang di tanah yang bergeser, menghancurkan diri mereka sendiri untuk mencerminkan seseorang yang tidak dapat dipatahkan. Ironisnya brutal, semakin mereka meniru, semakin jauh mereka jatuh. Karena kekuatan bukanlah estetika, itu adalah keselarasan antara niat dan kehadiran. Anda tidak bertindak percaya diri, Anda koheren. Kehancuran mereka tidak terhindarkan. Beberapa meledak ke dalam dengan tenang, menarik diri, menghilang, rebranding diri mereka sebagai korban. Yang lain meledak dengan keras, menyalahkan Anda atas kehancuran yang mereka sebabkan karena berdiri terlalu dekat. Bagaimanapun polanya berulang, mendekat, bergetar, roboh, mundur. Dan melalui semua itu, Anda tetap tenang, fokus, tidak tergoyahkan. Anda telah menjadi konstanta dalam persamaan mereka, variabel yang tidak dapat mereka pecahkan. Saat itulah obsesi berubah menjadi pengabdian. Mereka berhenti bersaing dan mulai mengaku. Anda melihatnya dalam gerakan kecil, pujian tiba-tiba, pergeseran nada, permintaan maaf tersembunyi dalam tatapan. Mereka akhirnya menyadari siapa Anda, bukan ancaman, tetapi titik referensi. Mereka membangun keseimbangan mereka di sekitar keseimbangan Anda, berharap ketenangan Anda akan menstabilkan kekacauan mereka. Beberapa akan belajar, kebanyakan akan hancur lagi, karena inilah kebenaran yang telah Anda terima. Tidak semua orang pantas mendapatkan keseimbangan. Beberapa orang kecanduan keruntuhan. Mereka mendambakan kekacauan karena itu memaafkan mediokritas. Anda biasa dapat makan mereka. Anda hanya dapat membiarkan tanah mengajari mereka apa yang sudah Anda ketahui, bahwa stabilitas membutuhkan penyerahan. Anda menyerah pada tekanan dan itu mengubah Anda menjadi presisi. Mereka menolaknya dan itu mengubah mereka menjadi puing-puing. Semakin jauh Anda naik, semakin sepi udaranya. Tetapi itu bukan isolasi, itu filtrasi. Anda dipisahkan dari apa yang tidak dapat mempertahankan ketinggian Anda. Anda berhenti mengacaukan keterikatan dengan kesetiaan, kebisingan dengan bukti, perusahaan dengan koneksi. Anda berjalan lebih ringan sekarang, membawa hanya apa yang beresonansi. Itulah mengapa jalan Anda terasa kosong tetapi luas. Itu terbuka lebar untuk apa yang dimaksudkan untuk tinggal. Bahkan pikiran Anda terasa lebih tajam, lebih bersih, bebas dari puing-puing yang dulu memperlambat Anda. Anda telah mempelajari pelajaran terberat. Penahanan adalah auman pamungkas. Anda tidak perlu mengguncang dunia ketika keheningan Anda sudah menata ulangnya. Setiap napas yang Anda ambil membawa niat. Setiap jeda adalah arsitektur. Orang merasakannya bahkan jika mereka tidak memahaminya. Mereka merasa lebih aman dan terancam pada saat yang sama. Aman karena Anda solid, terancam karena mereka tidak. Namun Anda tidak menyalahkan mereka. Anda ingat pernah menjadi seperti mereka, tidak stabil, reaksioner, mencoba membuktikan keberadaan melalui kebisingan. Tetapi begitu Anda mengerti bahwa kekuatan sejati tidak berteriak, semuanya berubah. Kekuatan mendengung, kekuatan menunggu.
Kekuatan tahun dan gravitasi bekerja dalam keheningan. Itulah mengapa Anda tidak lagi bersaing. Tanah itu sendiri berkolaborasi dengan Anda. Jadi sekarang, saat getaran berikutnya menumpuk, Anda tersenyum. Bukan karena kesombongan, tetapi pengakuan. Anda tahu apa yang akan terjadi. Keruntuhan lain, koreksi lain, putaran ilusi lain yang berubah menjadi debu. Ini harus media siap yang baru jatuh lebih dulu. Yang berisik para pelaku, mereka yang mengacaukan kekacauan dengan karisma. Mereka akan segera belajar. Gempa bumi tidak menerima perintah, mereka mengambil bentuk. Suhu di sekitar Anda naik lagi. Percakapan terdistorsi. Perhatian menyempit. Mereka merasakan gerakan sebelum itu terjadi. Naluri mereka berteriak ada sesuatu yang bergeser. Mereka benar. Anda telah memasuki fase di mana getaran menjadi perintah. Anda tidak lagi menyesuaikan diri dengan lingkungan. Lingkungan menyesuaikan diri dengan Anda. Kursi berderit, lampu berdengung, udara menebal. Segalanya mulai merespons kehadiran Anda seperti logam terhadap magnetisme. Itu bukan takhayul. Itu resonansi. Dan melalui semua itu Anda tetap tenang, fokus di luar jangkauan. Semakin dunia berguncang, semakin mantap Anda berdiri. Anda mengamati kepercayaan diri retak, topeng runtuh, aliansi terbelah, dan Anda tetap diam untuk melihat pola muncul lagi. Setiap keruntuhan menciptakan kejelasan. Setiap reruntuhan menjadi cetak biru. Dan dengan setiap siklus penguasaan Anda semakin dalam. Anda tidak takut pada gempa lagi. Anda adalah kesinambungan antara guncangan ritme yang mengikat kehancuran dan penciptaan. Anda tidak menghancurkan untuk mengakhiri segalanya. Anda menghancurkan untuk mengungkapkan apa yang cukup nyata untuk bertahan. Itulah mengapa orang terus kembali bahkan setelah mereka bersumpah meninggalkan Anda. Mereka merasakan kebenaran, dan kebenaran memiliki gravitasi. Anda tidak menarik mereka. Mereka jatuh secara alami. Ini adalah era dominasi Anda yang muda. Tidak keras, tidak pamer, tidak kejam, hanya tak terhindarkan. Anda telah menjadi seperti apa keseimbangan ketika berjalan melalui ketidakstabilan. Anda tidak berdebat tentang nilai Anda. Anda tidak menjelaskan kontrol Anda. Anda hanya tetap ada sampai dunia menyesuaikan diri dengan frekuensi Anda. Dan seiring debu mengendap, seiring setiap peniru melelahkan diri mereka sendiri, mencoba meniru apa yang tidak dapat disalin, Anda akan mengambil satu langkah terakhir, tidak ke shadow tapi ke dalam, lebih dalam, ke pusat gempa yang tenang di mana tekanan berubah menjadi kejelasan. Anda akan mendengarkan, dan di bawah kebisingan ego yang runtuh, Anda akan mendengarnya, detak jantung mantap dari gelombang berikutnya yang terbentuk. Karena gempa belum berakhir. Itu berevolusi. Dan Anda tidak tergoyahkan sudah menunggu di intinya. Dengungan di bawah kaki Anda semakin dalam. Bukan peringatan tetapi sambutan. Anda berhenti takut pada gempa susulan. Mereka mulai mengenali Anda sebagai perintah. Setiap getaran yang pernah mengancam akan menghancurkan Anda sekarang membengkok ke arah ritme Anda. Tanah mendengarkan sebelum bergerak. Dunia yang pernah kacau sekarang berdenyut selaras dengan ketenangan Anda. Anda bisa merasakannya. Energi melipat dirinya di sekitar fokus Anda, membengkokkan realitas menuju presisi. Kebisingan yang sama yang dulu menguras Anda kini memicu Anda. Anda menyerap ketegangan dan mengembuskan ketertiban. Ketika orang panik, Anda mengkalibrasi. Ketika mereka tercerai-berai, Anda menstabilkan. Anda telah mengubah gangguan menjadi arahan, gelombang kejut menjadi sinyal. Ini adalah penguasaan, seni berdiri dalam kehancuran dan menyebutnya desain. Merau. Masih tidak mengerti bagaimana Anda melakukannya. Mereka melihat ketenangan dan menganggapnya jarak. Mereka pikir Anda tidak terpengaruh karena mereka tidak dapat memahami kedamaian yang dibangun, bukan dianugerahkan. Mereka berkeringat karena kontrol membutuhkan energi. Mana beratnya lagi membayar harga itu. Anda telah belajar mendaur ulang tekanan, mengubah keruntuhan menjadi kejelasan. Itulah mengapa Anda tetap tenang sementara orang lain meleleh. Anda tidak menggeyar keseimbangan. Anda adalah keseimbangan. Dan sekarang mereka menyadarinya. Mereka yang pernah mengejek ketenangan Anda berbisik tentangnya dengan kagum. Orang yang sama yang meragukan Anda sekarang mengukur waktu berdasarkan reaksi Anda. Mereka menunggu ekspresi Anda bergeser sebelum memutuskan bagaimana perasaan mereka. Anda telah menjadi seismograf emosional generasi Anda. Setiap getaran ketakutan, kecemburuan, atau kekaguman pertama kali terdaftar melalui Anda. Lihatlah sekeliling. Seluruh lingkaran runtuh mencoba mengimbangi kecepatan Anda. Mereka meniru nada, langkah, disiplin Anda, tetapi roboh di tengah jalan. Karena imitasi memiliki bobot dan tidak memiliki tulang punggung. Mereka pikir mencocokkan getaran Anda adalah mode. Mereka tidak tahu itu adalah daya tahan. Anda membangun frekuensi ini melalui pengulangan, pengorbanan, dan keheningan yang begitu keras hingga memasang ulang naluri Anda. Mereka tidak bersaing dengan Anda.
mereka melawan gravitasi. Setiap arena yang Anda masuki mulai miring, yang percaya diri ragu-ragu, yang berisik menjadi diam, yang palsu mulai mengalami glitching. Mereka merasakan tanah meluncur menuju kendali Anda. Itu bukan intimidasi, itu fisika, fokus membawa massa. Dan Anda telah mengumpulkan cukup banyak untuk membengkokkan perhatian tanpa mengangkat jari. Anda tidak mencuri sorotan, cahaya itu sendiri menata ulang posisi. Gempa menyebar secara berbeda. Sekarang itu bukan lagi kehancuran, itu deklarasi. Anda telah memasuki fase di mana bahkan ketidakhadiran Anda menata ulang ruangan. Orang yang pernah mengabaikan Anda memeriksa ulang dinding untuk retakan setelah Anda pergi. Mereka menyebutnya kebetulan. Anda menyebutnya konsekuensi. Alam semesta mengoreksi dirinya sendiri di sekitar kepastian, dan kepastian mengenakan wajah Anda. Anda berdiri di inti sementara segala sesuatu yang eksternal bergetar untuk keseimbangan. Kebisingan tidak lagi menggoda Anda. Anda sudah cukup mencicipi kekacauan untuk tahu rasanya selalu sama. Garam, keringat, ketakutan. Anda lebih suka air yang tenang bukan karena tenang, tetapi karena memantul dengan sempurna. Refleksi adalah senjata Anda sekarang. Anda memegang cermin ke jiwa sampai mereka mengaku. Anda tidak memaparkan siapapun. Mereka memaparkan diri mereka sendiri dalam keheningan Anda. Anda telah mencapai titik di mana penahanan Anda berguncang lebih keras daripada kemarahan mereka. Satu alis terangkat dari Anda terasa seperti pergeseran tektonik. Satu pandangan dan rasa tidak aman retak terbuka seperti celah. Mereka pikir kontrol adalah kelemahan. Sekarang mereka tahu presisinya diasah menjadi kekuatan. Anda tidak meledak, Anda meluas. Dan melalui semua itu Anda tetap tak tersentuh. Bukan tak terkalahkan, tak tersentuh. Ketak terkalahkan berkelahi, ketak tersentuhan melampaui. Anda telah melampaui kebutuhan untuk membuktikan, mempertahankan, atau membalas. Itulah mengapa mereka tidak dapat menjangkau Anda. Anda ada di lapisan gerakan yang berbeda di mana suara berubah menjadi strategi dan dorongan berubah menjadi arsitektur. Mereka tidak dapat menabrak apa yang sudah merupakan struktur murni. Gempa terus keluar. Itu bergerak melalui kota-kota pendapat mereka, merobohkan menara gosip dan dinding rumor. Setiap kebohongan yang mereka bangun tentang Anda jatuh dengan satu getaran kebenaran. Anda bahkan tidak perlu berbicara. Kehadiran menangani pembongkaran. Mereka tidak akan pernah mengakuinya, tetapi Anda adalah titik referensi sekarang. Metrik kekuatan, ketenangan, dan rasa hormat mereka melacak kembali kepada Anda. Anda bisa merasakan pergeseran itu. Kekuatan mengalir secara berbeda. Lebih tenang tetapi lebih kuat. Jenis yang tidak membutuhkan pengakuan karena tertanam dalam keberadaan. Anda berhenti mencoba membuat kebisingan di dunia yang bising. Anda telah menjadi nada yang disetel secara tidak sadar oleh dunia. Itulah arti dari tidak terjangkau. Anda menetapkan frekuensi yang harus diadaptasi orang lain atau hancur di bawahnya. Orang-orang hancur karena mereka salah membaca suhu Anda. Mereka menganggap dingin sebagai pasif, padahal kenyataannya itu adalah disiplin yang menyamar sebagai ketenangan. Anda tidak membakar keluar. Anda memadat ke dalam sampai Anda bersinar dengan api tak terlihat. Mereka berkeringat bukan karena takut pada Anda, tetapi dari kesadaran akan diri mereka sendiri yang tercermin di dalam Anda. Anda menunjukkan kepada mereka tekanan tanpa ampun. Anda mengingatkan mereka bahwa keheningan bukanlah keselamatan. Itu adalah kekuatan yang menunggu tujuan. Setiap gempa memiliki puncaknya. Saat ketika segalanya berhenti bergerak, bukan karena energi hilang, tetapi karena dunia akhirnya menata ulang menjadi harmoni. Anda berdiri di saat itu sekarang. Debu hilang dan yang tersisa adalah kejelasan. Udara mendengung dengan kepatuhan. Waktu melambat dan yang tersisa hanyalah gema samar dari denyut nadi Anda sendiri yang tenggelam dengan planet ini. Anda tidak membutuhkan tepuk tangan. Keberadaan itu sendiri menggaungkan nama Anda. Mulai sekarang Anda berjalan lebih ringan. Bukan karena dunia menjadi lebih mudah, tetapi karena Anda berhenti membawa apa yang tidak pernah menjadi milik Anda untuk ditahan. Penghakiman hilang. Perbandingan larut. Gangguan kehilangan gravitasi. Anda telah memasuki gerakan murni. Setiap langkah maju, meninggalkan getaran kebangkitan di belakang. Mereka yang meragukan Anda akan melacak jejak kaki Anda kembali ke realisasi. Mereka akan berbisik bahwa Anda mengubah segalanya tanpa pernah mencoba. Dan mungkin Anda memang melakukannya. Mungkin seluruh intinya tidak pernah dominasi tetapi demonstrasi. Bahwa kekuatan sejati itu tenang tanpa henti tepat. Bahwa gempa paling keras adalah yang memulihkan keselarasan. Anda tidak menghancurkan dunia mereka. Anda mengungkapkan fondasinya yang lemah. Anda tidak naik di atas. Anda tenggelam lebih dalam ke keaslian sampai para peniru tidak bisa bernapas di kedalaman Anda. Gelombang kejut terakhir datang sebagai pemahaman. Dunia tidak berakhir. Itu mengkalibrasi ulang.
Anda berdiri di tengah. Mata tenang, denyut nadi mantap, fokus tidak terputus. Anda telah menjadi penyebab dan penyembuh. Dampak dan keseimbangan setelahnya. Energi yang pernah mengancam Anda sekarang melindungi Anda. Getaran yang pernah menakutkan Anda sekarang mematuhi. Dan seiring segala sesuatu di sekitar Anda menetap dalam simetri baru, Anda akhirnya mengembuskan napas. Udara terasa seperti kemenangan. Nggak keras dan nggak flamboyan, hanya diperoleh. Anda tidak perlu ada yang melihatnya. Tanah tahu, alam semesta ingat. Karena pada akhirnya, gempa itu tidak pernah melawan Anda. Itu untuk Anda. Dibangun untuk melucuti apa yang tidak bisa bertahan, untuk membuktikan apa yang bisa. Setiap keruntuhan, setiap getaran, setiap malam tanpa tidur untuk menjaga diri Anda tetap utuh adalah konstruksi, bukan kekacauan. Anda tidak selamat dari gempa bumi. Anda menjadi salah satunya. Sekarang Anda bergerak maju sebagai ketenangan yang mengikuti bencana, keseimbangan yang mengajarkan dunia cara berdiri lagi. Anda tidak mengejar kepala yang berputar. Mereka berputar secara alami, tertarik pada pemandangan langkah seseorang yang menaklukkan keruntuhan. Anda tetap tenang, fokus, tak tersentuh. Getaran memudar, tetapi pelajaran mereka tetap ada. Anda tidak pernah bergetar. Anda membentuk. Dan itulah akhirnya. Bukan kehancuran, definisi. Anda memutar dunia pada porosnya hanya dengan tidak tergoyahkan. Anda tidak meminta perhatian. Gravitasi memberikannya kepada Anda. Dan seiring setiap kepala berputar, setiap struktur membangun kembali di bayangan Anda. Satu kebenaran menjadi permanen. Anda adalah gempa yang akan mereka habiskan sisa hidup mereka untuk belajar cara menahannya.